Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Halo sahabat pegiat kebencanaan, pegiat cinta lingkungan dan para relawan. Kembali lagi di podcast FPRB Sampang dengan saya Roro sebagai host. Dan tema podcast pada hari ini adalah seputar Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB. Nah, kali ini kita kedatangan tamu atau narasumber yang sangat istimewa sekali, yaitu Mbah Darmo. Beliau memiliki nama lengkap Catur Sudarmanto, Esos MMB. Nah, nama kerennya Mbah Darmo. Saya juga bingung kenapa kok bisa dipanggil Mbah Darmo. Lahir di Malang tanggal 29 September 1968, beralamat lengkap di Desa Pondok Agung, Kasembon, Malang. Beliau memiliki akun media sosial yaitu FB yang bernamakan Mbah Darmo Jangkar Kelut dan Instagram Mbah Darmo. Pendidikan terakhir yaitu S2 Magister Manajemen Bencana dan jabatan saat ini yaitu Koordinator Umum Jangkar Kelut dan Sekjen FPRB Jatim. Oke, kita sapa dulu Mbah Darmo ya. Assalamualaikum Mbah Darmo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya mau izin tak lepas masker ya. Oh iya, boleh. Kita kan ini berjarak. Selanjutnya kita sapa dulu Ketua FPRB Sampang, yaitu Mas Mama. Assalamualaikum Mas Mama, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena tema kali ini tentang seputar FPRB atau Forum Pengurangan Risiko Bencana, maka saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih Mbak Darmo seputar FPRB ini. Pertanyaan pertama, apa yang menjadi pijakan dasar hukum sehingga FPRB harus hadir di kabupaten kota? Ya, baik, terima kasih Pak Roro. Forum Pengurangan Risiko Bencana itu sejatinya tidak hanya pada level provinsi maupun kabupaten, namun di semua level di pemerintah kita itu ada, mulai dari pusat bahkan sampai ke desa kelurahan. Nah, dasar pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana itu adalah Undang-Undang 24 tahun 2007, Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, dan PP 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dari paling tidak dua payung hukum itulah mengapa Forum PRB harus hadir di provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai ke tingkat desa maupun kelurahan. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah di pusat atau di ibu kota Jakarta, FPRB ini ada juga ya Bapak? Ya, kalau di DKI sendiri itu Forum PRB-nya juga ada. Tapi kalau pertanyaannya apakah di pusat itu juga ada Forum PRB, kalau di tingkat pusat itu namanya bukan Forum PRB tapi adalah platform nasional. Jadi platform itu sebenarnya sama dengan forum. Bahkan tidak hanya sampai di pusat, di tingkat regional itu ada juga yang namanya global platform. Jadi secara internasional juga ada Forum Pengurangan Risiko Bencana. Karena memang ini kalau di negara kita dimandatkan Undang-Undang 24 2007 dan PP 21 tadi. Kalau secara internasional ini berdasarkan kesepakatan Hyogo dan yang terbaru itu adalah Sendai Framework. Jadi ada dasar hukumnya baik tingkat internasional maupun tingkat nasional. Oh, berarti memang ada, bukan hanya di kabupaten kota, internasional juga ada. Tapi namanya berbeda-beda ya, memang berbeda-beda. Betul, nama itu sejatinya global platform atau platform itu sendiri kan sama dengan forum sejatinya. Hanya menggunakan istilah saja, tapi sejatinya sama, yaitu sama juga dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana, hanya menggunakan istilah yang lain saja. Berarti istilahnya saja yang berbeda ya Bapak. Terima kasih Bapak. Nah, pertanyaan selanjutnya, seberapa penting FPRB hadir di setiap kabupaten kota? Iya, Forum Pengurangan Risiko Bencana ini memang wajib hadir di setiap kabupaten kota. Mengapa kok diwajibkan terutama di Jawa Timur? Ini juga kita mengacu salah satu hasil rakor BPBD Provinsi
Jawa Timur, BPBD Kabupaten Kota Jawa Timur, dan Forum PRB Jawa Timur yang difasilitasi oleh BNPB pada tanggal 26-27 November tahun 2020. Di sana Pak Lilik pada waktu itu adalah Deputi Pencegahan menyampaikan secara tegas bahwa di Jawa Timur dari 38 kabupaten kota itu tahun 2021 ini wajib sudah terbentuk forum PRB-nya atau forum pengurangan risiko bencana. Mengapa kok forum PRB ini harus ada? Karena forum PRB ini adalah sebagai salah satu indikator untuk menentukan indeks ketangguhan daerah. Jadi salah satu indikatornya itu di daerah itu ada forum PRB-nya atau belum, sudah di SK-kan atau belum, dan sebagainya. Dan alhamdulillah untuk Sampang ini sudah ada, kebetulan beliaunya adalah Ketua Forum PRB Kabupaten Sampang. Jadi hari ini di Jawa Timur dari 38 itu tinggal 15 kabupaten kota yang belum terbentuk. Nah, ini PR kami yang ada di Forum PRB Jawa Timur tahun 2021 ini semuanya harus terbentuk. Nah, oke. Sering kita dengar konsep pengurangan risiko bencana dengan kata-kata pentahelik. Nah, pentahelik itu seperti apa ya, Mbak? Iya, pentahelik. Sejatinya pentahelik itu bukan hal yang baru, Mbak. Kalau kita melihat logo dari BNPB, BPBD ada segitiga biru. Nah, kalau dulu kan kita kenal dengan istilah segitiga, itu masing-masing sudut kan mewakili keterwakilan dari unsur pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Nah, perguruan tinggi sama media itu masuk dari unsur masyarakat. Nah, ketika Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional itu Pak Doni Monardo, maka dipertegas lagi untuk masing-masing unsur ini memberikan peran yang lebih, sehingga dengan istilahnya menggunakan pentahelik. Pentahelik itu adalah 5 unsur. Jadi ada unsur pemerintahnya, ada unsur dunia usaha, ada unsur perguruan tinggi, ada unsur media, dan ada unsur masyarakat. Nah, masyarakat ini harus kita pahami siapa yang ada masyarakat itu. Ada LSM, ada Ormas, ada relawan penanggulangan bencana. Jadi 5 unsur inilah menjadi satu kesatuan yang utuh dalam rangka upaya pengurangan risiko bencana. Dan masing-masing unsur ini memiliki tugas pokok fungsi yang berbeda-beda. Antar unsur ini tidak boleh saling melemahkan, harus saling menguatkan, saling mengisi ruang-ruang kosong yang tidak dimiliki oleh salah satu unsur. Kita ambil contoh saja, kalau urusan menyusun regulasi atau undang-undang, ini kan domainnya, tanggung jawabnya pemerintah. Yang 4 unsur yang lainnya sebagai supporter. Begitu juga ketika kita bicara terkait dengan penelitian. Nah, penelitian ini kan nggak mungkin dilakukan oleh masyarakat atau media, tapi ini adalah domainnya perguruan tinggi melalui ahli-ahlinya. Nah, yang lainnya juga melakukan support. Nah, seperti itu. Gitu. Publikasi kan nggak mungkin unsur yang lain selain media. Jadi semua memiliki tugas dan peran masing-masing, namun ini jadi satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi. Catatannya saling melengkapi, tidak boleh saling melemahkan. Itu yang dinamakan dengan unsur pentahelik. Maka kelimanya ini harus bersinergi. Ya, keren sekali. Sampai gimana ya, untuk pentahelik ini agar saling melengkapi gitu ya, Mbak. Betul. Pertanyaan selanjutnya, apakah betul FPRB ini bermitra strategis dengan BPBD? Nah, kenapa kok memilih BPBD untuk bermitra gitu? Ya, baik. Jadi saya sedikit cerita tentang Forum PRB Jawa Timur. Dari Forum PRB Jawa Timur itu kita inisiasi sejak tahun 2012. Pada waktu itu BPBD mengundang para pegiat-pegiat kebencanaan dari 5 unsur tadi, dikumpulkan, diajak bicara, disampaikan terkait dengan Forum PRB. Akhirnya kami sepakat untuk membentuk Forum PRB di Jawa Timur. Akhirnya karena tidak mungkin semua yang hadir dari keterwakilan masing-masing organisasi itu semuanya terlibat, maka disusunlah keterwakilan, dibentuk yang namanya tim 9. Kebetulan saya salah satunya masuk dalam tim 9. Apa fungsinya tim 9? Yaitu menyusun persiapan MUBES, persiapan menyusun statuta ADART,
dan itu kita lakukan selama kurang lebih 1 tahun. Jadi kita merumuskan semuanya, terus kita sosialisasikan itu di kabupaten kota. Pada waktu itu kita bagi menjadi 4 wilayah sasaran kita. Itu ada di daerah Mataraman, kita tempatkan pada waktu itu di Madiun, terus Tapal Kuda, kemudian Arek. Jadi kita tempatkan di Kota Malang, kemudian di Jember, dan kalau nggak salah di Sampang ya pada waktu itu ya, di kantor PCNU. Nah, itu salah satu upaya kita mensosialisasikan terkait dengan statuta Forum PRB sebelum kita mubes. Nah, di dalam statuta Forum PRB Jawa Timur di sini Forum PRB secara kepengurusan kita itu di SK-kan oleh peserta mubes melalui pimpinan sidang yang nandatangani SK Forum PRB tadi. Jadi kita tidak di SK-kan oleh pemerintah. Nah, kenapa kita tidak di SK-kan oleh pemerintah? Karena kita ingin kedudukan Forum PRB ini sejajar dengan pemerintah. Maka kami menyatakan bahwa Forum PRB itu adalah mitra strategisnya pemerintah. Karena kalau nanti di SK-kan, kami khawatir kami tidak bisa objektif lagi, sehingga fungsi atau angan-angan yang kita ciptakan sebagai mitra strategisnya pemerintah nanti tidak bisa tercapai. Maka kami tidak di SK-kan oleh pemerintah pengurusan kami, karena kita ingin sebagai mitra strategi pemerintah. Kenapa kok pemerintah dalam hal ini BPBD? Nah, karena Forum PRB ini kan fokusnya kepada upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Nah, unsur pemerintah, dinas atau badan yang menangani kebencanaan itu adalah BPBD. Maka kami bersinerginya, bermitranya dengan BPBD. Tapi sejatinya tidak ya BPBD. Jadi kalau kita mengatakan itu adalah semua stakeholder terkait dengan pengurangan risiko bencana. Jadi bisa bermitra dengan siapa saja sebenarnya. Tapi khusus terkait dengan kegiatan-kegiatan supaya bersinergi, karena pemerintah ada wakilnya itu BPBD, maka kita lebih membangun komunikasi itu melalui BPBD. Mungkin seperti itu bermitra. Kenapa dengan BPBD? Karena memang BPBD adalah representasi dari pemerintah terkait dengan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana. Nah, pertanyaan selanjutnya, di Jawa Timur seberapa besar gerakan FPRB ini ya? Ya, kebetulan saya bersama teman-teman yang tergabung dalam pengurusan yang baru ini adalah hasil mubes yang ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 12-13 Agustus tahun 2020. Waktu itu kita lakukan secara daring. Nah, dari hasil mubes ini alhamdulillah kami menghasilkan kepengurusan yang luar biasa. Sebelum kami bergerak, kami mulai mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi oleh pengurus Forum PRB sebelumnya. Maka akhirnya kami menemukan beberapa permasalahan-permasalahan sehingga kami fokus pada mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya itu adalah bagaimana kita membangun trust, membangun kepercayaan kepada stakeholder yang ada. Nah, upaya untuk membangun trust atau kepercayaan ini dengan cara kita membangun komunikasi. Nah, ternyata trust itu bisa muncul karena bangunan komunikasi yang baik. Maka itu kami lakukan, dan alhamdulillah itu bisa kami lakukan selama kurang lebih kami Forum PRB hasil mubes 3 ini berjalan kurang lebih baru sekitar 7-8 bulan ini kami sudah bisa melakukan pergerakan kegiatan-kegiatan di beberapa kabupaten kota, dan salah satunya Sampang ini kalau nggak salah kami sudah 3 kali ya di sini. Jadi sudah 3 kali. Jadi kalau dikatakan Forum PRB sebesar apa, sebenarnya Forum PRB sendiri nggak besar Forum PRB-nya. Ya, dari rumahnya nggak besar, tapi yang lebih besar itu adalah jiwa dari teman-teman yang ada dalam Forum PRB itu. Jadi jiwa teman-teman lebih besar dibandingkan rumahnya. Nah, kalau rumah itu ya tetap segitu saja, tapi jiwanya teman-teman dalam melakukan upaya pengurangan risiko bencana, bahwa ini adalah urusan bersama, itu yang lebih besar dibandingkan rumah Forum PRB itu sendiri. Jadi ini yang selalu kita dengar kegiatan-kegiatan kita ke beberapa tempat, bagaimana kita bangun semua itu dengan hati, dengan jiwa, agar semua kegiatan itu benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat semua.
Oke, berarti kegiatan ini dari jiwa-jiwa semangat dari teman-teman FRB ya. Betul. Nah, bicara kegiatan tentu terkait dengan penganggaran. Kan setiap acara pasti butuh anggaran. Nah, dari mana saja FRB ini mendapat anggaran? Ya, kalau kita ngomong anggaran ini saya agak sulit dan mungkin sulit dipercaya. Karena ketika saya menjabat sebagai sekjen atau katakanlah hasil Mubes 2 ini Forum PRB, kami itu tidak memiliki anggaran atau kas sepeser pun, jadi nggak punya anggaran sepeser pun. Namun kami mempunyai semangat untuk bangkit untuk melakukan sesuatu melalui Forum PRB ini. Jadi di awal-awal kegiatan kami ingin menunjukkan bahwa tanpa anggaran pun kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana, dan itu kita buktikan. Ya, seperti pertama kami ke Sampang, kedua kita juga ke Sampang, itu kita biaya mandiri. Ya, karena kecintaan kami pada Forum PRB dan kami meyakini bahwa kegiatan ini kita lakukan dengan nawa itu ibadah. Saya yakin semuanya akan menjadi berkah, dan alhamdulillah ketika kami hari ini ketiga ke Sampang ini yang kegiatan ini kita beri nama ngabuburit bersama mobil edukasi penanggulangan bencana Musipena. Awalnya itu ya kita memang nggak ada anggaran sama sekali, nggak tahu dari mana, yang jelas kita nekat saja. Kalau kami istilahkan ya kita biaya mandiri. Tapi alhamdulillah setelah kita komunikasi ke BPBD, nah BPBD akhirnya selain meminjamkan kendaraan Musipena, ternyata BPBD juga membantu terkait dengan BBM-nya. Nah, ini alhamdulillah kami sangat bersyukur BPBD sudah karena melihat kegiatan kami memang benar-benar ini mungkin dianggap membantu gitu loh. Jadi itu kata BPBD, sehingga BPBD berkenan memberikan bantuan terkait dengan BBM-nya. Dan alhamdulillah teman-teman ini BPBD provinsi ya, BPBD kabupaten kota itu juga sama, mereka merespon yang luar biasa, termasuk menyiapkan takjil, menyiapkan buka bersama dan lain sebagainya. Ini adalah berkah dari niat kita yang benar-benar ingin berbuat sesuatu untuk masyarakat kaitannya dengan pengurangan risiko bencana. Jadi kalau ditanyakan anggarannya dari mana, untuk kegiatan semacam itu. Kemudian kami juga mulai menyisihkan ketika Forum PRB diminta untuk menjadi narasumber, diminta menjadi fasilitator satu kegiatan, entah dari mana saja, bisa dari RPB. Nah, dari honor fasilitator itu kita sisihkan 10% untuk dibuat kas forum. Itu yang sementara ini mulai berjalan karena memang belum banyak Forum PRB dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan untuk fasilitasi, namun sudah mulai ada. Tapi paling enggak itu bisa titik awal kita untuk bagaimana untuk mengisi kas. Jadi sumbernya seperti itu. Dan catatannya saya mohon maaf nih, perlu saya sampaikan, memang agak keras dan mungkin agak menyakitkan. Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman di semua level, baik provinsi, kabupaten, kota, Forum PRB itu haram hukumnya minta anggaran ke pemerintah. Catatannya minta. Ya. Jadi tidak boleh. Kalau misalnya bagaimana kalau pemerintah memberi? Beda kan, kita nggak meminta kan. Nah beda, artinya apa? Tunjukkan kegiatannya dulu. Saya yakin ketika kita menunjukkan kegiatan, saya yakin kok ini pemerintah nggak akan tutup mata. Nah itu kan berbeda. Tapi kalau tiba-tiba kami sudah ada, pemerintah harus menganggarkan kegiatan, nah itu yang kami larang. Jadi untuk tidak meminta, tapi silakan menunjukkan kegiatannya, membantu menyusun program, membantu tugas-tugas pemerintah dalam BPBD. Saya yakin BPBD tidak akan tutup mata. Berarti bukan hanya jiwa-jiwa yang semangat, namun jiwa-jiwa ikhlas dari teman-teman FRB. Betul. Sehingga kegiatannya berjalan dengan lancar ya. Iya. Dan itu sudah kita buktikan di Forum PRB Jatim yang seperti saya ceritakan tadi. Karena kami tidak pernah minta anggaran kepada pemerintah, tapi kami tunjukkan bahwa kami mampu melakukan kegiatan ini, dan kegiatan yang kami lakukan ini juga ternyata membantu kegiatan-kegiatan pemerintah dalam hal ini BPBD. Sehingga BPBD ketika kami menyodorkan kegiatan, oke, nanti BBM-nya kami bantu. Nah ini ada sebuah karena niat tulus kami tadi, sehingga ya seperti itu. Kalau seperti itu kami nggak boleh menolak, tapi kami nggak minta loh ya. Nah ini itu tadi yang saya bilang, meminta tadi. Kalau menerima silahkan, yang tidak meminta.
pertanyaan selanjutnya nih Mbak, apa kegiatan FPRB kali ini di beberapa kabupaten Jawa Timur di era pandemi? Ya, kebetulan hasil Mubes 2 ini adalah produk pandemi. Karena pada waktu kami melakukan Mubes, ya, saya waktu itu Mubes tanggal 12 nggak ketemu Rama, Pak. Ketemunya lewat apa? Lewat daring, karena Mubesnya dilakukan secara daring. Bagaimana kami menyusun rencana kegiatan kondisi pandemi? Jadi produk kami, hasil Mubes 3, saya menjadi Sekjen Forum PRB Jawa Timur, ini juga hasil ketika kondisi sudah pandemi. Nah, program yang kita lakukan yang jelas kita kegiatan apapun kita harus mengedepankan yang namanya protokol kesehatan. Ini penting sekali karena bahwa pandemi ini memang nyata adanya dan banyak korban jiwa sudah. Apa ini akan kita biarkan terus menerus? Ya, kita harus mendukung upaya-upaya pemerintah semampu yang bisa dari Forum PRB. Maka kegiatan itu harus mengedepankan protokol kesehatan. Nah, kegiatan semacam apa yang kita lakukan? Kita ada program yang namanya SDSB, Sambang Dulur Sinau Bareng. Nah, ini di dalamnya termasuk beberapa bulan yang lalu kita melakukan di Sampang, di Pondok Pesantren Asirojia. Nah, itu adalah kita menjalankan program SDSB yang di dalamnya ada Sanggup, yaitu Santri Tangguh Bencana. Nah, ini bagaimana kita membuat pondok itu menjadi ada satu divisinya yang berkenaan dengan pengurangan risiko bencana, yaitu Santri Tangguh Bencana itu. Jadi ini bagian tidak terpisahkan dari pondokan. Itu salah satunya program kita lakukan. Nah, bagaimana ketika kita melakukan kegiatan itu? Protokol kesehatan tetap kita kedepankan. Hari ini kita melakukan kegiatan ngabuburit bersama mobil Musipena. Kebetulan untuk bulan puasa ini kami baru bisa di 10 kabupaten kota, karena tanggal 6 nanti setelah tanggal 6 kan ada penyekatan. Kami khawatir nanti kita lanjutkan kita tidak bisa kemana-mana, maka kita kemarin mulai itu tanggal 26 dan akan berakhir tanggal 6 Mei nanti. Jadi kurang lebih sekitar 10 kabupaten kota kita singgahi, kita beri sosialisasi terkait dengan pengurangan risiko bencana, dan di situ kita juga tetap menjalankan protokol kesehatan dan kita menyampaikan ayo kita dukung upaya pemerintah, apalagi himbauan yang terakhir yaitu untuk tidak mudik. Nah, mari kita sama-sama, ya sementara ini kita ibaratnya itu sakit-sakit dulu lah, menderita dulu, tapi insya Allah nanti kalau ini sudah bisa kita atasi, semuanya akan indah pada akhirnya. Seperti itu. Nah, saya akan memberikan pertanyaan yang terakhir nih Mbah. Apa saran Mbah Darmo sebagai Kepala Suku FPRB Jatim ke teman-teman FPRB Sampang? Sebelum saya memberikan masukan dan saran, mungkin saya juga ingin memberi tanggapan kepada Rama, Pak, terkait dengan yang kami sampaikan tadi. Mungkin ada hal-hal yang mungkin kurang pas, atau mungkin juga ada masukan kepada Forum PRB dari Ketua Forum PRB Sampang. Sebelum saya menyampaikan tadi masukan, saya ingin masukan dulu dari Rama selaku Ketua Forum PRB Sampang kepada kami Forum PRB Jawa Timur terkait dengan kegiatan yang sudah kita lakukan. Oke, silahkan Mas Mama. Ya, minta izin Mbak Roro. Ini sebenarnya saya akan diminta jadi pas pampresnya Mbak Darmo hari ini, karena sejak pagi saya dengan pasukan juga dan FPRB dari pagi sampai malam ini saya harus minimal perjalanan Mbak Darmo dan teman-teman yang mengawal Musipena lancar di areal Sampang. Tapi alhamdulillah Mbak Darmo, semenjak forum ini ada di Sampang hampir 3-4 bulan, ini mulai pelan-pelan banyak anak-anak muda yang terus pelan-pelan bergabung sampai di FPRB Sampang ini kesulitan mengatur waktu karena banyak teman-teman mempunyai ide. Nah, ini memang kami minta
jalur-jalur komunikasi nanti di Jawa Timur, beberapa potensi-potensi di Sampang ini tolong diambil terus diangkat ke provinsi. Mungkin jalur dilewat itu lebih gampang. Namun sampai hari ini alhamdulillah pasca bulan suci Ramadan ini akan ada 3-4 kegiatan yang semua kita setuju dengan bahasa Badarmo bahwa kita mandiri banget. Tapi mandirinya itu teman-teman berkolaborasi. Jadi yang satu punya kelebihan apa kita ambil, yang satu punya kelebihan apa kita ambil. Minta doa restunya saja Badarmo. Dan tetap takdim pada FBRB Jawa Timur. Baik, terima kasih Ra. Langsung saja ya Mbak Roro ya. Saya jawab pertanyaan Mbak Roro yang terakhir tadi. Ya silahkan. Iya, khusus untuk Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Sampang ini harus saya katakan luar biasa. Luar biasanya itu apa? Ketika kita kumpul-kumpul pada waktu itu sebenarnya belum ada ya niatan untuk langsung membentuk. Tapi ketika kita sampaikan, pada waktu itu ada Pak Kalaksa, ada Pak Mantan Kalaksa juga, semuanya kumpul dari 5 pendelik juga unsur. Akhirnya kita tawarkan bagaimana kalau sudah semuanya kumpul kita langsung sepakati forum ini. Ternyata teman-teman Sampang luar biasa, langsung menyepakati. Dan ini suatu yang luar biasa bagi saya. Jadi nggak perlu bertele-tele, nggak perlu pakai berdebat yang panjang lebar, karena merasa ada satu kebutuhan dan kebutuhan itu ternyata pada saat itu sudah terpenuhi. Maka saat itu pula lah terbentuklah Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Sampang. Nah, ternyata dari obrolan terus menjadi kesepakatan yang sangat singkat, ini bertolak belakang dengan kegiatannya. Ternyata kegiatannya nggak pernah ada habisnya. Nah, dari obrolan singkat akhirnya menyepakati yang saya bilang prosesnya begitu cepat, tapi kegiatannya luar biasa. Dan yang lebih membanggakan lagi, saya pribadi, saya itu sering dikirimi sama Rawamak terkait dengan medianya. Jujur kami dari Forum PRB Jawa Timur itu iri dengan Forum PRB Sampang terkait dengan medianya. Medianya luar biasa. Alhamdulillah. Betul, luar biasa. Makanya kami sebenarnya saya ngobrol sama gimana caranya ya Forum PRB bisa seperti Sampang itu medianya. Karena kami di Forum PRB Jatim, media kami itu belum sehebat Forum PRB Sampang. Maka Forum PRB Jawa Timur ini perlu belajar kepada medianya Forum PRB Sampang. Keren banget ya Mas. Dan kami sangat berterima kasih karena sinergi kami yang luar biasa. Walaupun kami nggak ketemu, tapi komunikasi itu terus. Ramama itu kalau punya informasi terbaru nggak kenal waktu ini. Dini hari pun kalau pasti saya kadang-kadang baca itu pagi, Masya Allah di jamnya seperti itu. Jadi komunikasi kami dengan Forum PRB Sampang dan semua stakeholder yang ada itu alhamdulillah kami sangat baik, dan ini harus terus kita jaga. Yang kedepannya minimal kita jaga, kalau bisa juga tetap kita tingkatkan untuk kegiatan yang lain. Sementara yang sangat menonjol itu di medianya, nah nanti juga diimbangi dengan kegiatan yang lain. Apalagi kalau nggak salah saya kemarin itu melihat hasil podcastnya itu salah satunya ada memfasilitasi Destana Mandiri. Nah ini luar biasa. Nah itu jangan lupa Forum PRB itu paling nggak bisa menjadi provokator dalam tanda kutip. Ya, jadi menggerakkan anggota-anggota yang memiliki kapasitas, yang memiliki sumber daya lebih, itu yang dimanfaatkan. Nah, seperti itu. Apalagi itu tadi Anda sampaikan sendiri bahwa semua anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Sampang ini memiliki keahlian-keahlian yang berbeda. Nah, ini kalau di-manage secara baik, saya hakul yakin Forum PRB Sampang ini akan semakin berkembang. Amin. Terima kasih Mbak Darmo. Gak kerasa sudah selesai nih pertanyaan-pertanyaan dan sudah dijawab. Saya rasa cukup. Mungkin podcast season ini disudahi dulu. Selamat berjumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Mbak Darmo sudah berkenan menjadi narasumber dan memberikan ilmunya. Dan terima kasih juga pada Mas Mama. Dan saya ucapkan juga terima kasih pada tim FPRB Jatim. Semoga senantiasa tegar, tangguh dalam menyelesaikan amanah di FPRB Jatim. Dan terima kasih kepada
kepada mitra FPRB Sampang yang sudah support podcast ini, yaitu Hotel Panglima, hotel yang berada di pusat kota, hotel yang aman, ramah, dan juga kepada VD Komit Indonesia Trunojoyo Team. Bagi sahabat yang mau bermitra atau ikutan support FPRB Sampang bisa menghubungi media sosial FPRB Sampang, baik Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Terima kasih, sampai jumpa di season selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun